Dan pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi hari ini adalah Roy Suryo. Kita simak pernyataan lengkapnya beberapa saat lalu di Polda Metro Jaya. Tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat. Dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga inisial T, ada inisial K juga. Ya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, diantaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauziah Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, relawan alap-alap Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Mapolrestabes Semarang atas dugaan memfitnah Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas pelanggaran pasal penghasutan. Relawan alap-alap Jokowi Rabu siang mendatangi SPKT Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah memfitnah Joko Widodo terkait ijazah palsu. Keempat orang yang dilaporkan tersebut adalah Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah.
Selain di Polrestabes Semarang, relawan alap-alap Jokowi juga melaporkan kasus yang sama ke Mapolres Surakarta dan Mapolres Sleman. Laporan di 3 tempat ini merupakan keputusan internal alap-alap Jokowi dari hasil gelaran rapat nasional. Ya, inisial aja ya. Ada RS ya, 2 ya. Terus wanita 1, TV ya. Terus RF. Terkait apa, Pak? Ya, terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kenapa sih Pak sampai mengambil langkah hukum? Ya, gini, ini kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman juga tahu semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial ini sudah beredar. Dan kami sebagai relawan beliau dan sebagai masyarakat sangat terusik. Laporan ini adalah inisiatif internal relawan alap-alap Jokowi agar para terlapor mendapat hukuman dan efek jera. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews sore dengan informasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Langsung ada pemeriksaan. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau langsung ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.